di Geboy Muzair nangeningenong peduli pok Bandung ngedengzer Mustafa jadi nggak kuat Mustafa tergila-gila Mustafa jatuh cinta sama seorang biduan di Geboy Muzair nangeningenong peduli pok Bandung ngedengzer. Nama saya Aura, umur 27, tinggal di Duri, asal kelahiran saya Rangkas Bitung. Kalau boleh tahu, kakak tinggal di sini sejak berapa lama? Kurang lebih 3 tahun. 3 tahun. Udah 3 tahun kakak sih. Sebelumnya kakak tinggal di mana? Sebelumnya di kampung, Di Rangkas Bitung ya, Bang. di Rangkas, Terus keseharian kakak setelah tinggal di sini? ngamen. Sebelum ngamen, ini waktu di kampung kakak Tani. petani. Iya. Terus boleh tahu kak alasan kakak akhirnya pindah ke Jakarta? Materi. Karena materi. Materi. Terus pas kakak sini itu izin orang tua nggak sih kak? Keluarga? Enggak. Jadi punya keinginan sendiri buat Keinginan sendiri. ke Jakarta. Buat ya bisa dibilang buat keluarga lah. Terus kan kakak sebagai warga. Terus gimana sih pas pindah ke sini? Tanggapannya? Anggapannya biasa aja sih. Karena mau di sini udah lingkungan kayak orang-orang kayak gitu juga. Kan tadi kakak bilang nggak izin orang tua. Terus orang di kampung tahu nggak sih kalau kakak di sini jadi warga? Kalau orang yang di kampung nggak tahu, setahunya mereka tahunya aku kalau di Jakarta kerja. Masih berhubungan nggak kak sama orang kampung? Telepon mungkin atau kirim surat? Masih. Tiap bulan juga kontekan. Tiap bulan kontekan. Terus orang tuanya pernah datang ke sini nggak kak? Belum Saya pernah. kangen nih, pengen jenguk. Belum pernah, paling saya yang pulang ke kampung. Awal-awalnya ke Jakarta mungkin ya masalah materi, karena di kampung saya nganggur, terus ingin membantu keluarga, orang tua juga mungkin. Jadi saya ke Jakarta. Ke Jakarta saya kerjaan susah, terus ketemu teman yang profesinya sebagai kayak begini, ya udah diajak. Jadi saya ikut. Dari kampung saya berangkat sendiri, merantau ke Jakarta, tujuannya nggak jelas entah kemana. Ketemu ini. Tiap bulan kadang-kadang pulang. Tiap bulan pulang ke kampung. Pulang. Terus orang tua sering nanya nggak sih, kamu di sana gimana? Nanya kerja apaan di Jakarta? Aku kerjanya bilang kerja di salon. Kalau saya kerjanya sebelum ke Jakarta ya tani juga sih, bantuin orang tua ya, paling nggak jauh dari tani. Kalau di kampung mah pertama datang ke sini ya saya kerja di salon, bantuin temen juga. Cuman nggak lama sih, cuma 6 bulan kalau nggak salah. Dari situ dia bantu, akhirnya nggak ada kegiatan lain, mau nggak mau ngamen. Kalau kakak sendiri, kenapa kakak harus memilih menjadi waria? Apa karena itu kemauan kakak atau emang kakak Ekonomi. nyaman untuk menjadi seorang waria atau seperti apa? Ada alasan tertentu nggak? Ya mungkin nyaman gak nyaman sih, antara terpaksa dan tidak. Cuman saya senang kok hidup jalan kayak begini, yang penting saya bantu keluarga. Kalau itu kak perlakuan fisik pernah nggak? Ada nggak sih perlakuan fisik Yang- kayak misalnya dia Dia mukul, lah, atau mungkin kejam? dia nyiram air lah. Kalau misalnya siram air sih sering kadang-kadang. Kalau misalnya fisik sih jarang, kalau nggak lagi berantem. Pernah juga sih kalau lagi berantem. Yang baik ada, yang galak juga ada, yang gak nyenengin juga ada, yang nyenengin juga ada.
Baiknya satu, dia nanya, terus ngajakin ngobrol. Kalau godain cowok, misalnya kakak, gitu, ngapain? Kalau nggak ditoel. Tapi kalau saya kalau pengen bercandain orang, lihat orangnya dulu. Lihat orangnya dulu. Kakak biasa mulai ngamen tuh di jam berapa? Biasanya sih saya dari sini biasanya jam 2 udah naik kereta Sampai? ini kesorean sampai lokasi biasanya kayak waktu itu jam 3-an. Kalau kita dari siang minimal istilahnya prego, kalau enggak ya 100 lah. Itu Kotor, Kotor ya. belum buat apa-apa, belum buat kan kita sebelum berangkat ini ngopi apa segala kadang-kadang kan ngutang dulu. yang tinggal di kosan kakak tadi ada berapa orang kak? Ada 3. Sama kayak kakak juga, waria juga. Sama Waria. Bayarannya kak, ini per bulan atau per bulan. per bulan? Kalau boleh tahu per bulannya berapa di sini? 300. 300 satu orang. Enggak, satu kamar. Satu kamar 300. Jadi kalau misalnya 3 orang ya 100. Gimana tuh dia pas sekedar mampir jajan udah jalan paling bercanda begitu itulah jadi udah ngait. Tapi ibu kayak nggak masalah kan dengan keberadaan mereka atau gimana? Dia pada bye-bye udah. Kalau teman-teman saya mungkin banyak ya, tapi kalau saya sendiri sih, saya pribadi cuman untuk ngamen doang sih. Ngamen, kalau udah pulang ngamen ya udah kembali lagi ke kamar. Pernah nggak diajakin? Kalau diajakin ya pernah, bukan yang munafik pernah. Terus diambil atau mungkin? Mendingan saya ngamen aja. Bukan masalah diambil, apa yang ngomongnya? Enggak deh, enggak. Saya nggak pernah ngambil kayak gitu. Soalnya saya nggak pernah sempat sampai nari di atas panggung. Kalau buat acara ulang tahun pernah dipanggil sama ibu-ibu buat ngerayain anak kecil. Jika kan banyak ya yang takut dengan keberadaan waria. Misalnya kayak bahkan laki-laki maco sekalipun terkadang takut. Ada nggak sih kalau di jalan kan misalnya kakak lagi lewat lagi ngamen terus ada yang lari kabur kayak gitu terus ada yang temen yang ngerjain diambil terus dideketin kakak itu tanggapan kakak kayak gimana biasanya? Ya kadang-kadang itu sih sakit juga. Nggak apa-apa kak, ngomong aja. Ya kadang-kadang sakit juga Kak. Kalau yang ngodain banyak sih, sering ya ngegodain kan banyak, kadang-kadang anak kecil, ibu-ibu, bapak-bapak, namun juga sama kita kan kadang-kadang ada yang seneng, ada yang enggak ya. Kalau kita ada tergantung ngegodainnya Kak. Kalau misalnya yang ngegodainnya keterlaluan ya mungkin sakit cuma ditahan. Kalau misalnya yang ngegodainnya buat tanda ya seneng. Ya pengen kebersihan saya, satu saya pengen bagian keluarga, pengen berubah. Harapan saya ya kan saya nggak mungkin selamanya berubah, karena saya juga ingin seperti orang-orang, ingin jadi orang juga. Anggapan orang-orang kan istilahnya kita tuh bukan orang sebenarnya ya, cuman kita ambil resikonya harus kayak begini buat apa ya. Harapan saya satu-satunya saya juga pengen berubah, pengen kayak orang lain sama. Jangan membahagiain orang tua.